Halo teman-teman Baba Studio, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan dan merapikan data produk. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk mengupdate data produk yang ada di keranjang belanja ini menggunakan state. Nah, state adalah privat sebuah komponen. Data ini hanya tersedia untuk komponen dan tidak bisa diakses dari komponen lain. Nah, komponen dapat merubah state-nya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman, kita implementasi. Teman-teman masuk ke produk.js, kita akan menggunakan state untuk update keranjangnya. Nah, kita tambahkan state di sini. State sama dengan kurawal. Nah, kita isi di sini order. Di sini variabel bebas ya teman-teman, produk titik 2 kita isi dengan 6 titik koma produk titik 2, kemudian teman-teman isi jumlah yang akan teman-teman panggil di state-nya. Nah, di sini Baba Studio menggunakan 6. Kemudian ini nggak usah titik koma, nggak masalah. Kemudian teman-teman kita akan mengganti data yang di sini. Teman-teman hapus, teman-teman ganti di sini kita menggunakan kurawal. Kemudian tambahkan this.state panggil nama elemennya yaitu produk. Kemudian teman-teman save dan kita cek hasilnya. Nah, di sini sudah berubah menjadi 6. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan coba merubah ini berdasarkan button yang ada di sini, yaitu button plus dan button minus. Nah, bagaimana caranya? Kita akan rubah datanya menggunakan handle ya, teman-teman, handle minus dan handle plus. Kita buat dulu di sini yaitu handle plus sama dengan buka kurung, kemudian kasih kurawal. Nah, di sini kita buat handle, ini handle plus untuk button yang plus, kemudian kita buat juga di sini handle minus. Handle minus buka kurung, kasih kurawal. Nah, di sini teman-teman, kalau untuk yang handle plus kita kasih sama dengan seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba dulu apakah si handle ini berfungsi atau tidak. Kita tambahkan nanti alert untuk ngecek handle ini berfungsi atau tidak. Kita tambahkan dulu di sini teman-teman spasi on click. Tambahkan on click sama dengan kasih kurawal, panggil nama state-nya. Teman-teman tambahkan this.state. Nah, tambahkan panggil nama handle-nya yaitu handle plus, this.handle, karena ini minus, handle minus. Kemudian teman-teman save. Untuk yang plus kita panggil juga handle-nya, spasi handle. Tambahkan on click dulu ya, on click. Ketika diklik maka akan munculkan handle yang mana gitu kan. Kasih kurawal, tambahkan this.handle plus, kemudian teman-teman save. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan tambahkan di sini untuk ngecek alert. Tambahkan di sini alert, buka kurung, kita isi check button plus titik koma. Tambahkan juga di sini alert check button minus. Kemudian teman-teman save dan kita cek hasilnya. Kita reload terlebih dahulu. Kita cek muncul. Nah, di sini artinya buttonnya sudah berfungsi.
Kita cek lagi. Nah, di sini sudah berfungsi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan update data yang ini menggunakan ini ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan rubah juga karena dia 6, di sininya 2. Nah, bagaimana biar jadi sama-sama 6? Kita masuk ke tag editornya lagi. Nah, di sini teman-teman kita copy state dari sini. Kita copy, kemudian teman-teman paste di sini. Kemudian save dan kita cek hasilnya. Nah, sudah sesuai ya teman-teman. Kita masuk lagi ke tag editornya, kita akan coba untuk update datanya menggunakan handle plus dan handle minus. Selanjutnya teman-teman, karena handle plus dan handle minusnya sudah berfungsi, kita komen saja, artinya button ini sudah bisa berjalan. Nah, untuk yang handle minus juga kita buat raw function, tambahkan sama dengan. Nah, di sini kasih sama dengan juga sama. Kemudian teman-teman kita akan buat fungsinya ketika diklik button plus maka dia akan bertambah secara otomatis, dan ketika diklik button minus dia pun akan berkurang secara otomatis juga. Nah, kita tambahkan di sini fungsinya. Kita buat dulu, tambahkan this dot state set state. Kita buat set state, kita akan set datanya, kemudian buka kurung, kasih kurawal. Nah, di sini kita tambahkan, kita panggil dulu yang akan kita state, yaitu dari sini produk, berarti panggil produk, kemudian titik 2 tambahkan this. Nah, kemudian teman-teman panggil state-nya, state, kemudian titik, yaitu kita panggil lagi produk, kita tambah menjadi 1 ya, plus 1. Jadi ketika diklik buttonnya dia secara otomatis akan bertambah sebanyak 1 kali. Kemudian teman-teman save dan kita cek, kita reload terlebih dahulu. Walaupun tidak di reload, React itu sudah otomatis sih sebenarnya teman-teman. Nah, di sini sudah berfungsi ya teman-teman. 12, 13, 14, 15. Nah, di sini kalau kita minus, di sini belum terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum menambahkan function untuk handle minusnya. Nah, kita tambahkan juga untuk handle minusnya, tambahkan this dot set state, kemudian buka kurung, kurawal. Kemudian di sini kita panggil produk, kemudian titik 2 this dot state set state dot set, maksud Baba Studio state state. Nah, kalau secara otomatis dia akan muncul seperti ini, this ya. Kita hilangkan saja, kemudian kita panggil produk, kemudian kita kurangin sebanyak 1 kali. Kemudian teman-teman save dan kita cek hasilnya. Kita reload. Di sini 6 kita kurangin. Nah, namun di sini teman-teman, di sini kan kalau kita kurangin dia akan minus. Nah, kenapa kita minus? Karena di sini kita belum menambahkan function. Ketika dia dikurangin, kita buat default, contoh defaultnya 1 atau 0 gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita buat setelan default ini menjadi 0 atau 1, tidak minus seperti ini. Nah, kita masuk lagi ke tag editornya teman-teman. Nah, di sini maka kita perlu yang namanya kondisi ya teman-teman, agar di sini ketika minus dia tidak bisa minus seperti ini, namun kita setel saja defaultnya menjadi 1 atau 0. Nah, kita akan buat kondisi di sini. Jika atau segini aja langsung state. Nah, maka di secara otomatis akan muncul di state, kemudian panggil produk, kemudian kita buat lebih dari 1 atau kita buat setelan default saja 0.
Nah, di sini kita kasih kurawal, maka dia akan menjalankan perintah ini. Kita cut dan kita pindahkan. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan else. Jadi jika kondisinya lebih dari 0, maka dia akan bisa melakukan pengurangan. Namun jika kondisinya kurang dari 0, maka dia tidak akan bisa melakukan pengurangan. Kemudian teman-teman save dan kita cek, kita kurangin. Nah, di sini sudah tidak berfungsi lagi. Jadi kita buat setelahnya menjadi 0. Oke teman-teman, kita sudah berhasil untuk tambah dan mengurangi keranjang belanja kita.